Di tengah memanasnya konflik Ruben Onsu dan Sarwendah, nama Wendy Lo ikut menjadi sorotan setelah unggahan Bertrand Peto viral di media sosial. Putra angkat Ruben itu mengungkap kekecewaannya terhadap sosok yang ia sebut sebagai tante. Bertrand menilai selama hampir 2 tahun ada upaya membangun opini negatif yang berdampak pada kehidupan dan karir ayahnya. Selain menyinggung soal rezeki Ruben yang disebut terganggu, Bertrand juga menuduh sosok tersebut kerap mengajak orang lain membenci ayah angkatnya. Selama ini ia mengaku memilih diam karena menghormati Ruben dan tidak ingin memperkeruh keadaan. Curahan hati tersebut langsung memicu perdebatan luas, sementara publik mengaitkannya dengan pihak-pihak yang selama ini berada di lingkaran konflik keluarga tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku kok jadi mikir ya, benar nggak sih tulisan itu adalah isi kepala dan isi hati si anak? Tapi sejauh yang kita tahu selama ini, anak itu sangat menyayangi ibunya. Dan dia pun, kalau diwawancara itu kalian perhatikan deh, tatanan bahasanya nggak begitu rapi. Tapi di tulisan itu segitu panjang sekali dan segitu banyak sekali isinya. Apalagi sampai membahas tentang religi. Aku jadi mikir, sebenarnya di balik tulisan itu ada siapa ya? Apakah benar itu adalah tulisan si anak dan itu adalah 100% isi hati si anak, isi kepala si anak, atau ada orang lain di balik tulisan itu? Gak tahu siapa ya kira-kira ya. Aku sih meragukan itu sih, kalau itu adalah isi hati dan kepala si anak. Maaf ya kalau aku ragu. Kalau aku, tapi entah siapa gitu loh, pasti ada orang lain di balik tulisan itu. Menurut kalian gimana? Aku ulang kali baca storynya Bertrandnya guys, storynya Bertrand. Ngeri pedis ya. Aduh, sudah pintar sekali bikin story ya. Storynya banyak pula, seolah-olah itu semua yang terjadi itu karena bunda. Kasihan ya gitu. Apa itu yang tulis story itu beneran Bertrand nggak sih? Kok tulisannya rapi sekali masa sih iya sih? Bener nggak sih guys? Itu yang ketik story, yang bikin story itu beneran Bertrand atau bagaimana guys? Aku juga baca itu kayak nggak yakin juga sih dia yang tulis beneran atau ada orang lain diam-diam yang bikin story kayak gitu, karena Bertrand bilang bukan dia yang tulis. Percaya nggak kalian? Masa sih bukan dia? Kan itu HP-nya dia. Tapi kan story-nya banyak banget nih. Mampus, sumpah. Story dia banyak banget guys. Panjang banget itu story. Gak kelar-kelar kita bacanya guys. Sudahlah, pusing juga baca itu story. Jadi pertanyaan saya ini, benar nggak dia yang tulis itu story? Dia yang bikin itu story? Tapi kemarin ditanya wartawan, katanya bukan dia yang tulis. Ya sudahlah, bye-bye semuanya. Ayo kita update lagi berita berkaitan dengan hal ini sampai selesai. Saya akan update terus. Oke, ini ada updatean lagi dari Bertrand Peto berkaitan dengan statusnya. Kita bacakan ya. Baca baik-baik. Apakah tidak ingat 2 tahun lalu kami selaku BXB dulu diminta untuk ketemu dan kami didoktrin untuk tidak merespon, bahkan diminta untuk memilih cepat, sampai akhirnya nama BXB sendiri jadi dipertaruhkannya. Tidak cukupkah untuk mencari pusat perhatian atau cari bantuan agar semua berpihak ke Anda? BXB dulu sangat tidak ingin berpihak kemanapun, tapi karena desakan kami, akhirnya memutuskan hal yang sangat disesali. Apa itu BXB? Bagi yang tahu, BXB apa? Bukan yang seperti itu ya. Oke guys, mari kita belajar membaca. Nggak belajar membaca. Hari ini Onyo lagi buat story. Kita baca ya. Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajakin orang untuk benci ayah. Stop so jagoan seolah-olah punya rahasia dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja dan lupa kalau banyak juga yang tahan-tahan untuk tidak. Yang ceritakan karena ayah melarang saya. Ceritakan aja Onyo. Ceritakan biar tahu orang itu. Oke?
Sekarang kita lanjut. Kalian begini karena mulut kalian sendiri. Mampus. Kenapa nggak terima akan teguran dari Tuhan tuh? Yang katain ayah duluan siapa? Yang seolah-olah hina sekali ayah di mata kalian, manusia yang tidak tahu terima kasih. Anggap ini teguran dari kalian atas kesombongan kalian. Udah susah sombong ya beb, CEO saya. Kalian selalu mengarahkan mendukung kalian untuk membenci ayah. Katain ayah, tante itu ayah kami. Dia tidak membalas kalian saat itu ketika hampir 2 tahun kalian selalu atur untuk matikan rezeki ayah dan ayah hanya diam. Sekarang mereka akan merasakan bahwa gimana rasanya dimatikan rezekinya, ya kan? Bentar lagi brand-brand akan ngeboikot gitu. Jadi Onyo tenang aja ya. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante nendang saya, gitu. Udahlah Onyo sabar. CEO lagi bekerja, dia lagi cari gimana cara buka usaha untuk mempertahankan nama baik, ya kan? Hari-hari ngeposting tentang dia dengan anaknya, inilah itulah gitulah ya. Ya sudahlah, makan apa? Bener kan, seperti yang udah gue duga. Sejak Onyo speak up di IG story-nya, pasti banyak orang yang bilang kalau Onyo itu nggak ada hak, Onyo itu nggak berhak, Onyo itu hanya anak angkat, bla 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 bla. Sampai ada yang nge-DM gue guys nih, DM-annya ya. Enggak berhak sih Onyo ikut-ikutan, soalnya dia dulu disayang sama bunda, bahkan air susunya dikasih dulu. Masa sekarang Onyo bela sebelah pihak, dimana hati nuraninya kan emang anak itu anak pungut. Hey, air susu mana yang dikasih? Air susu mana? Onyo itu diangkat pas Onyo itu udah agak besar, bukan bayi yang masih ngedot. Air susu mana yang dikasih? Dan di sini menurut gua Onyo itu nggak berpihak guys. Onyo ini bukan memihak Ruben, bukan. Onyo hanya membela. Onyo hanya menyuarakan apa yang selama ini dia pendem-pendem, apa yang selama ini dia tahan-tahan. Dan sekarang gua rasa si Onyo itu udah nggak tahan, udah nggak kependem lagi. Karena mungkin dari sisi sebelah sana, cuman Onyo yang tahu apa yang terjadi, cuman Onyo yang saksi hidup dari mereka. Jadi wajar kalau ini kasus udah kemana-mana, sudah sangat membesar dan melebar kemana-mana. Yang namanya anak sayang sama orang tua, yang namanya anak sayang sama bapaknya, mau gak mau speak up. Onyo itu udah 21 tahun, Onyo itu udah dewasa, yang dimana Onyo itu sudah bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, kalau anaknya yang masih kecil, yang cewek-cewek ya, Tania dan Thalia, itu dia masih anak di bawah umur, masih anak kecil yang belum bisa mengambil keputusan, yang belum bisa membedakan yang mana yang salah, yang mana yang benar, yang masih butuh bimbingan. Ya, jadi kalau Onyo di sini speak up, bukan berarti Onyo itu membela salah satu pihak, bukan. Menurut gua Onyo itu cuma mau membela ayahnya aja, ya. Sampai detik ini Ruben benar-benar nggak ada sedikit pun menjelek-jelekan mantan bininya. Bahkan di stasiun TV Ruben masih membela mantan bininya. Sampai Ruben bilang, gue kenal kok sama bundanya anak-anak, gue kenal sama ibunya anak-anak. Dia kalau nggak ada yang kompor-komporin dia nggak mungkin kayak gitu. Menjelek-jelekan di mana? Ruben udah disindir-sindir di setiap live mantan bininya dan pacarnya aja. Ruben masih membela mantan bininya. Jadi udah stop kalian yang udah dibutakan ya, yang bener-bener hatinya itu mati sama kayak sebelah. Tolonglah, bisa nggak mikir positif dikit gitu, dikit aja.